Orang itu sudah menurunkan celanaku dan berusaha memasukkan alat kelaminnya padaku. Aku pernah diperkosa setahun yang lalu. Seorang teman bilang mau cerita sambil minum. Waktu itu aku nggak kepikiran macem-macem. Sampai akhirnya dia ajak aku ngerum. Dulu waktu aku masih kecil, lupa umur berapa, yang pastinya waktu itu aku masih belum sekolah. Aku pernah diperkosa. Suatu malam waktu aku tidur, aku ngerasain ada orang yang nindih badanku dari belakang. Aku kaget, takut, bingung harus gimana. Orang itu sudah menurunkan celanaku dan berusaha memasukkan alat kelaminnya padaku. Aku seorang perempuan usia 23 tahun. Aku sering mendapatkan pelecehan, tapi bukan berupa sentuhan, melainkan verbal. Aku masih berusaha positive thinking. Nggak mau dia merasa nggak punya siapa-siapa waktu lagi butuh seseorang. Lalu di room itu dia cekokin aku minuman sampai aku nggak punya tenaga buat melawan. Dan dia maksa aku buat berhubungan. Aku berusaha melawan dengan badan kecilku, tapi orang itu lebih kuat. Aku bersiap untuk teriak, mungkin karena takut ketahuan orang itu, akhirnya melepaskanku. Aku lari menemui nenekku di ruangan lain, tapi aku nggak berani cerita soal apa yang terjadi. Dan orang itu adalah sepupu yang usianya lebih tua. Dia anak dari adik ibuku. Kadang aku berpikir, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku sering dapat catcalling. Awalnya aku nggak tahu apa itu pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Orang tuaku cuma pernah bilang kalau laki-laki itu jahat. Padahal setiap hari aku harus bertemu banyak laki-laki di kampus. Kejadian itu nggak cuma berlangsung sekali dua kali. Dia sering mencoba memperawaniku setiap ada kesempatan tinggal satu atap ketika sedang berkunjung ke rumah keluarga. Aku nggak pernah menceritakan kejadian ini ke orang lain. Cuma suamiku yang tahu. Aku nggak tahu apakah si pelaku masih ingat tindakan jahatnya terhadap aku. Yang jelas, setiap melihat wajahnya, aku merasa malu dan marah. Yang bikin sakit hati bukan masalah aku terlalu percaya laki-laki ini. Tapi waktu aku cerita ke teman perempuanku, dia malah bilang, kalau nggak mau diperkosa, kamu bisa pakai pakaian tertutup. Aku benci sama orang itu sampai sekarang. Aku adalah seorang mahasiswi jurusan teknik yang mayoritas isinya laki-laki. Jujur, aku selalu merasa kesepian. Apalagi kalau harus gabung bareng sekumpulan teman laki-laki. Aku selalu dihantui masa lalu. Pernah suatu hari aku curhat ke seorang pekerja di kantor. Aku cerita kalau aku pernah mengalami pelecehan seksual. Setelah kejadian itu, makin banyak teman kampus yang menjauhi, bahkan melakukan bullying. Nggak berhenti sampai di situ, mereka juga melakukan pelecehan di media sosial. Mereka buat fake account cuma buat bilang kalau aku jablay dan vaginaku bau busuk. Mereka juga bilang aku perempuan pengangguran yang cuma mau ngejar laki-laki. Kawan Puan, terima kasih ya sudah berbagi ceritamu dengan kami. Kekerasan seksual maupun pelecehan seksual, bullying di media sosial, verbal maupun secara fisik dan psikis itu emang nggak pernah benar. Di sini aku sebagai yang belum pernah ada di posisi kamu, aku mungkin kurang tepat memberikan masukan atau saran. Tapi aku berdoa semoga trauma kamu lekas pulih, perasaan kamu lekas pulih, dan semoga kamu dikuatkan untuk bisa menyembuhkan trauma kamu. Kamu nggak usah
main lagi atau nggak usah berteman baik lagi, paling nggak cukup tahu aja dengan laki-laki itu. Dan untuk teman perempuan kamu, lebih baik kamu stop untuk meminta tanggapan dia ketika bercerita. Tapi aku percaya kalau kamu adalah perempuan kuat. Kamu perempuan hebat. Dengan pengalaman ini, aku yakin kamu akan jadi versi terbaik diri kamu di masa depan. Tetap semangat ya. Kamu tepat banget cerita ke perempuan karena suara kamu didengar.